memimpin PBNU pada periode kedua. Nah, itu sering memanggil saya karena kantor saya itu, saya sebagai ketua umum dengan Kepala Bupati Nahdlatul Ulama, kantor saya di lantai 4, kantor Mbah Hasim itu di lantai 3. Jadi ketika tamu-tamu beliau itu sudah selesai semua, kalau NU itu kan ngantornya dari jam 2 siang, pulangnya jam 9 malam. Ini ada alasan, kenapa kok kantornya NU itu jam 2 siang? Ini katanya sih untuk menghindari macet. Kalau pagi, macet. Kalau pulang sore jam 5 sama rekan yang lain, itu macet juga. Maka PBNU itu milih kantornya itu jam 2 siang, pulangnya jam 9 malam. Itu alasan yang tertulis, yang tersurat, yang tersirat. Sebenarnya ya, tradisi NU itu kalau pagi masih Kailulah itu panjang. Jadi ya masuk akal semua. Nah, itu setiap tamu-tamu beliau sudah pulang semua, itu Mas Ghazi, sekretari beliau itu perintahkan, Ghazi, tolong dilihat itu Ustaz Muhaimin masih ada nggak di kantornya. Nah, saya dilihat, di atas dipanggil. Nah, dipanggil, diajak berbincang-bincang tentang keinginan beliau. Pak Muhaimin, sampai itu saya lihat, saya perhatikan, ngurus Jamiatul Qur'an itu kecenderungannya itu ke MTQ aja gitu. Memang saya itu pelaku MTQ, mulai dari peserta sampai pembina, sampai pelatih, sampai dewan hakim, sampai dewan pengawas, dewan hakim nasional dan internasional. Memang itu aktivitas saya. Itu saya terapkan di Jamiatul Qur'an wal Hufadz Nahdlatul Ulama. Kenapa saya gigih ngurus MTQ? Karena MTQ itu cikal bakalnya dari Jamiatul Qur'an wal Hufadz Nahdlatul Ulama. Belakangan itu banyak yang mengklaim bahwa awal mulai MTQ itu dari RRI, ya, awal MTQ itu dari ini. Nah, itu saya pertahankan, saya galakkan supaya ini jangan hilang, jangan musnah. Itu tujuannya. Nah, Kiai Hasyim Muzadi bilang ke saya, ya itu boleh sama menadakan MTQ antar pondok pesantren setiap 2 tahun sekali. Tapi jangan lupa di masyarakat kita itu masih perlu banyak yang diurusi, khususnya para hafid dan hafidhoh. Jadi ya perasaan saya sih, saya sudah melaksanakan itu karena saya berkecimpungnya di PTIQ dan IQ. Kalau di PTIQ itu yang jantan, kalau di IQ yang betina. Jadi saya merasa sudah saya urusi gitu. Tapi kata Hasyim, oh masih ada lagi. Saya itu kalau ke masyarakat sering menemukan adanya anak usia belasan tahun nggak mempunyai pendidikan formal. Jadi saya prihatin. Dia mengandalkan kehidupan maisanya itu dari undangan simaan, dari acara hitanan, dari acara 7 bulan, acara 4 bulan. Nah, itu coba tolong sama pikirkan. Bagaimana mereka ini supaya mempunyai pendidikan. Karena mereka itu nanti di kemudian hari akan mengurus keluarganya, akan mengurus istrinya, akan mengurus anak-anaknya. Nah, mari itu kita pikirkan. Kira-kira apa jalan keluarnya. Di sisi lain,
Nah, ini ya satu versi seperti ini. Sisi lain, Hasyim Muzadi juga melihat hal-hal yang serupa, yang melihat ini bagaimana ini kok anak-anak remaja ini sudah hafal 30 juz, tapi tidak membaca pendidikan, ya, dan tidak mau suruh masuk pendidikan formal, tidak mau. Kenapa? Nah, di lain waktu, ini ada laporan dari Kiai Masruri Brebes. Itu juga begitu, sampaikan ke Mbak Hasyim. Juga disampaikan ke saya juga, tapi sering disampaikan ke Kiai Hasyim. Hasyim, ini di masyarakat ini mungkin ini siapa yang mempunyai kewajiban ngurus seperti ini. Di Brebes itu, Masya Allah, ibu-ibu itu, ibu petani, kalau pagi itu matun itu membersihkan rumput di sela-sela padi. Itu sambil tahfidz, sambil takrir. Saya kok nggak tega lihatnya itu. Kemudian itu tukang-tukang batu itu juga begitu, sambil takrir, ngangkuti batu, ngangkuti pasir. Saya nggak tega, di mata Allah mereka ini orang terhormat, tapi di mata manusia kok rendah sekali martabatnya. Monggo kita pikirkan bersama. Nah, di lain kesempatan disampaikan ke saya, ketika saya kantor dipanggil sama Bozi, saat Muhyiddin dengan di aturian kali Basim. Oh nggih. Aku sibuk di tingkatan Basim. Nggih. Nah, turun ke bawah. Pak Muhyiddin, Saman sudah dengar belum ceritanya Pak Kiai Masruri Brebes Ereng ya, apa ya? Nah, ini ada cerita seperti itu. Permasalahan orang sudah hafal Quran 30 juz itu, tapi kerjanya matun, ya di sawah. Nah, itu perlu kita pikirkan. Kemudian ada lagi, ini tukang panggul di semen, tukang jahit, sambil bekerja, sambil melaksanakan pekerjaannya mencari maisha. Itu juga begitu. Ada yang nyampaikan ke saya. Jadi kan pengurus jam 4, begitu lama. Terus kemudian ini banyak teman-teman saya jadi kuli tukang panggul, jadi tukang jahit, ada yang di kampung itu juga tukang angon bedus. Nah, itu hafal Quran, tapi ekonominya lemah. Nah, ini menjadi bahan pemikiran kita bersama. Kemudian sisi lain, dari yang lain, hari yang berbeda. Pak Maftuh Basuri, Menteri Agama, ketika itu baru jadi Menteri Agama. Itu juga begitu. Menyampaikan ke Pak Hasyim Muzadi, Mas, ini karena temannya sama-sama di ini masalahnya begini di masyarakat ini. Ini bagaimana ini kita menggalakkan anak-anak supaya usia muda ini masuk ada yang hafal Quran. Saya kan nggak enak, saya itu ditegur Mbak Sahal sebagai Suriah. Katanya saya itu nggak ngurusi NU. Saya dipanggil sama Mbak Sahal. Pak Maktuh, sama itu ya apa? Itu kok orang-orang NU yang di tempat agama semua geser-geseri semua itu. Padahal yang digeser itu bukan orang nggak banyak. Kebetulan ya menyangkut dengan orangnya Mbak Sahal. Baik kok gitu. Marah-marah Mbak Sahal. Terus kembali Pak Mahfud Basuni. Sampai itu loh, jadi menteri ke orang NU pinggir-pinggir semua.
Sampai mana anunya itu partisipasi pada NU? Nah, itu terus saya dipanggil khusus di kantor Pak Mahfud Basuni. Pak Mimin, doa aku loh di bukan kan Mbak Sahar jadi aku gak ngurus NU. Saya ngurus, saya juga ngurus. Ya bedanya saya dengan Pak Hasim Muzati, kalau Pak Hasim Muzati ketua, saya kan nggak ketua. Tapi kan saya tidak, terus NU kan tidak ketua. Nah, coba sama pikirkan, saya punya lahan 50 hektar, 5 hektar di Kedung Lesung, di Banten. Coba sama bikin proposal sama Pak Ali Mustafa Yaakob, sama Pak Nurdin bertiga. Saya akan berkhidmat untuk para hafid-hafidh. Bikin proposalnya. Nah, dari beberapa pemikiran ini, dari Kiai Masruri, dari Pak Mahfud Basuni, juga dari saya, ini dihimpun menjadi satu kesatuan yang diangkat oleh Kiai Hasim Muzati. Kita pikirkan sama-sama. Nah, bagaimana Pak Muhaimin? Ini saya kan sebentar lagi sudah habis masa bakti saya di PBNU. Saya punya lahan di Depok, kepingin saya membuat pendidikan formal yang berbasis Al-Quran. Kira-kira bagaimana menurut sampean? Jadi, terima kasih atas kepercayaannya. Kalau itu ditawarkan ke saya, ya tentu saya akan berbuat maksimal sesuai dengan kemampuan saya. Tapi kira-kira sudah pas betul dengan ngajak berpikir saya tentang pendidikan seperti itu. Enggak pas ya, masalahnya kan jenengan itu basisnya latar belakangnya dari Gontor. Saya berbasis Al-Quran, saya dari Kebirem, berbeda latar belakang. Justru itu saya manggil sampean itu, saya tahu kalau sampean itu latar belakang Al-Quran. Nah, bagaimana kita itu bisa mewujudkan pendidikan formal perguruan tinggi yang berbasiskan Al-Quran. Oh kalau gitu Kiai, ini di hari lain, jadi bukan satu hari semua, bukan, jadi beberapa hari gitu. Ini namanya kalau dalam ilmu Quran itu ilmu asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu ada anwa'un nuzul was-sababul wahid. Was-sababul wahid nau'ul nuzul. An-nazir wahid was-sababul wahid. Nah, ini termasuk anwa'us sabab wan nazir wahid, wan nuzul wahid. Sebabnya macam-macam, banyak macam-macam sebabnya, tapi yang turun satu yaitu perguruan tinggi Al-Quran. Baik Kiai, kalau memang sudah segitu, akan saya coba, saya akan berpikir, akan saya otak-atik nanti. Kira-kira apa? Ya bikin perguruan tinggi Al-Quran. Loh, kan PTIQ di Jakarta sudah ada PTIQ. Ada PTIQ, ada IKI. Kira-kira apa? Nah, sekarang kalau Pak Kiai menginginkan supaya tidak sama dengan PTIQ, tidak sama dengan IKI, saya punya usul seperti ini, Kiai. Ya, mau usul sampean. Saya usul bikin perguruan tinggi, bertaraf perguruan tinggi yang diterima mahasiswanya sudah hafal Quran 30 juz. Loh, berat banget. Ya, pertama kan menampung aspirasi jenengan. Menampung aspirasi Pak Mahfud Basuni, menampung aspirasi Masruri Ghazali. Dan nanti nggak sama dengan PTIQ. Boten ya. Tapi terima mahasiswa sudah hafal 30 juz. Kira-kira apa?
Sama nih golek muridnya. Insya Allah sakit nih. Guru-guru nih, insya Allah siap. Wes bismillah. Mawa itu. Sama bikin rengan-rengan supaya itu proposal seperti apa gambarannya. Kalau sudah oke nanti kita bicarakan. Saya bikinlah proposal. Ya tentu bukan saya sendiri, saya menggunakan sekretaris saya yang di Jambi Pulau Kupat. Tolong saya bikinkan proposal ini. Idenya seperti ini. Sama wujudan tulisan. Ya. Setelah itu ditulislah, dibikin proposal. Sudah jadi proposalnya, sebelum dibahas, sebelum dibicarakan, saya presentasikan di GSI Muzadi di kantor BPN. Oke, waktu saya mempresentasi ide yang dengan menentukan. Ya, bagaimana idenya? Sudah saya bacakan, sekretaris Jambi Pulau Kupat, saya suruh bacakan. Saya menjelaskan poin-poin per poin. Oke, Muzadi. Nah, begini Kiai, saya jelaskan semua. Ya wes, setuju. Ayo sekarang kita bahas, kita bicarakan. Setelah proposal sudah jadi, nah ini untuk mengisi kebutuhan-kebutuhan ini, saya mengajak Pak Tony untuk mengisi siapa gurunya, kemana cari mahasiswanya, bagaimana kurikulumnya, bagaimana kurikulumnya standar sesuai dengan keinginan pemertais. Saya ajak namanya Dr. Ansori Mahbub, kebetulannya dari IGI. Ansori dari IGI, Ansori Mahbub. Allah yarham, sekarang sudah meninggal. Nah, proposal yang sudah kita bikin tadi itu kita presentasikan di rumah kediaman beliau di Depok. Nah, tinggal ngisi apa bentuknya perguruannya seperti ini. Sekolah tinggi, kalau sekolah tinggi seperti ini. Maka kuliahnya sekian banyaknya, hanya sekian. Nah, itu kita pikirkan sama-sama. Lalu Pak Tony mempunyai andil membuat nama STKP. Tadinya banyak beberapa usulan tentang nama. Tapi akhirnya diterima usulan Pak Tony yaitu STKP. Sekolah Tinggi Qiratul Quran yang diambil dari alma mater beliau dari Madinah. Tuh. Nah, sudah berkali-kali rapat, 3 kali rapat dari Pak Tony, saya, Pak Tony, Basim, saya, Pak Tony, Pak Ansori, sudah rapat dengan seperti itu. Undanglah Al-Hikam dari Malang, termasuk Pak Hamzah, Pak Adib, Pak Mustafa, kalau terus sampai itu Pak Arif. Arif itu dari awal terus. Pak Arif itu dari awal. Arif itu dari awal. Pertama kali yang menghubungi saya Pak Arif. Ini kalau saya dipanggil asing. Jadi Pak Arif ini dari awal ikuti terus. Jadi sudah periode ketiga tadi itu panggil dari Afrika Pak Adib, Pak Mustafa, Hamzah itu baru menyempurnakan. Sudah selesai, proposal sudah jadi, dosen-dosennya sudah oke. Nah, dosen-dosennya itu ya kombinasi dari PT IKI sama IKI. Maka ada mata kuliah yang double. Pak Tony bawa mata kuliah dari IKI, saya bawa mata kuliah dari PT IKI. Loh, ini kok bentrok ini? Oh, ya betul ini, ya betul ini. Ada. Ya, serahkan Pak Ansori itu, urusan Pak Ansori, mana yang betul. Ada
tafsir maudhu itu maudhu'i sama maudhu 1, maudhu 2 apa bedanya? Nggak bisa memecahkan. Karena satu saya yang bawa, satu Pak Fatol yang bawa. Sama-sama nggak mau ngalahnya. Ente kan saya yang bawa, ente yang ngalah. Oh enggak, yang pintar seperti ini. Tuh, seperti itu. Terus sudah selesai, semua sudah oke, sudah ketok palu. Nah, terus bikin brosur. Pulang malam-malam, jam 9 malam. Nah, sudah malam itu kita mulai bergerak dari mahasiswa. Ayo kalau gitu kita pembagian tugas. Pak Tony. Ya, Pak Tony ambil bagian dulu. Saya Jawa Tengah, Jawa Timur, itu aja. Jawa Barat. Nah, saya Banten sama luar Jawa semua. Lapor ke Yasin, Kiai, insya Allah mulai besok kami berdua akan bergerak dari mahasiswa. Dikasihlah amplop 2, isinya dolar. $1.000 masing-masing. Itu pulang dari rumah Mbak Sim, malam-malam kita makan pecel lele, amplop. Pak Tony bayar. Punya Pak Bayun dulu buka. Saya buka, yang punya saya dolar. Yang Pak Tony aja yang rupiah. Sama, saya juga dolar. Jadi nggak bisa pecel lele bayar dengan dolar. Ya, katanya. Singkat cerita, kita diberi bekal, diberi modal untuk mencari mahasiswa. Saya pergi ke Banten, ada 10 pesantren. Saya datangi. Pak Azizi, namanya kiainya itu Azizi. Karena ketua Cikiat, jadi saya biasa aja datang. Pesantren ada berapa? Ada sekian kiai. Itu yang sudah dapat 30 berapa? Sekian, yang sekian. Ini masuk Al-Hikam, masukkan Al-Hikam. Nanti gratis semuanya tanggung. Tes makan ditanggung, masalah ditanggung, kuliah ditanggung. Iya, tapi mereka itu rehat, merasa cukup, sudah nggak usah kuliah. Tahfidz saja udah cukup, cari ilmu udah cukup tahfidz saja. Nah, ini masalah yang nggak bisa dipaksakan. Saya pindah ke pondok yang lain. Pondok yang lain namanya Putar Petawi. Putar, tolong saya diantar ke pondok ini, pondok ini. Enggak, ya. Santri-santrinya kan di MTQ kan hebat-hebat itu, pada para juara. Kenapa nggak pada kuliah? Ya mereka itu kendalanya nggak punya dana. Ya sudah masukkan sana. Al-Hikam. STKK Al-Hikam. Tapi mereka masalahnya kan ijazahnya nggak punya. Karena masuk perguruan tinggi itu harus minimal tamat aliyah. Ya sudah masukkan aja. Nanti kita cari. Kita cari akal bagaimana caranya supaya bisa masuk perguruan tinggi. Ada namanya paket C. Nah, paket C, terus ya kita urus. Mutar itu kamu urus itu. 10 orang kamu urus. Formulah agama. Nanti saya kontak ke Menteri Agama nanti supaya gimana caranya. Nah, saya telepon ke PD Pontren. Ini bagaimana caranya untuk mencari paket C ini? Nah, yang penting mempunyai bekal nahwu sorot, jurumiyah, imriti, PG-nya 40 murid, takrib, sudah balas. Hasillah resmi, ijazah formal, bisa masuk perguruan tinggi.
nggak usah sekolah aliyah. Begitu susah payahnya kita mencari mahasiswa. Karena dalam rangka meyakinkan pada Mbak Sim gimana caranya. Karena saya sudah bilang, siap, saya waktu itu. Saya berusaha, sebuah pesantren, bahkan saya datangi. Terus karena saya waktu itu MTQ nasional di Bengkulu, saya datang ke Bengkulu dengan Pak Profesor. Saya punya panggung karena saya ketua Dewan Pengawas Dewan Hakim. Kedudukan saya waktu itu, saya punya panggung, saya membuka di panggung, dan saya hadir di setiap kafilah. Nah, kafilah NTB, kapan ada di tempat ketuanya? Jam sekian, jam sekian. Saya minta waktu. Saya presentasi di situ, kafilah 27 provinsi saya datangi, saya ceramain semua, saya presentasi dengan membagi brosur. Alhamdulillah dapat respon, dapat sambutan. Nah, Kiai Fatoni cerdas. Ya, nggak ke Jawa Timur, nggak ke Jawa Tengah. Tapi teman-teman beliau itu banyak minta telepon. Atau santri ada berapa? Sekian, 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 sekian. Saya masukkan lagi kan, ini. Udah, cerdas beliau. Hukumnya ada semua. Nah, itu cikal bakal dari berdirinya STKG Al-Hikam. Sampai selanjutnya adalah deklarasi menghadirkan pimpinan-pimpinan pesantren Al-Quran yang ada di bawah lingkungan Nahdlatul Ulama, dalam hal ini di bawah pembinaan Jamaatul Qurra. Waktu itu saya ketua umumnya. Hadir semua di masyarakat dengan menghadirkan mufassir, seperti tadi itu yang saya jelaskan, yaitu saya Bapak Zuhaili dan Pak Presiden. Harapannya para alumninya diharapkan seperti itu. Nah, ini satu sesi. Kalau nanti ada tanya jawab, dihimpun dulu pertanyaannya. Ini mumpung saya masih segar ingatannya, saya lanjutkan. Setelah kuliah berjalan, angkatan pertama 45 orang. Saya masih ingat banget itu ketua kelasnya itu Aktin. Nggak nyangka itu mondar mandir dari asrama melalui lapangan, saya lewat. Saya kadang-kadang berpikir, Masya Allah, siapa yang ini merintis ini. Bisa enggak lagi nanti STKG menjadi besar ini. Melihat mahasiswanya, santrinya itu masih kuliah, masih harus coba dulu ini. Nah, jadi karena saya itu ada dikasih fasilitas uang istirahat, sebelum mulai ngajar istirahat dulu, sambil nunggu mahasiswa, santri, kumpul. Alhamdulillah berjalan, walaupun dosennya itu masih 2 orang. Saya dengan Kiai Fatoni. Kuliah perdana itu hanya 3 orang. Narasumbernya Mbak Asim, saya, Kiai Fatoni. Kiai Fatoni menyampaikan sebentar, yaitu merasakan susah payahnya menjadi seorang hafid dan merasakan kondisi ada di masyarakat. Disuruh ceramah masalah tahfidz, nangis begitu nggak bisa melanjutkan, saking prihatinnya. Saya Pak Muhammad sampai raja lanjutkan, saya nggak bisa. Ingat, ada seorang hafid jadi tukang ojek, suara nasi internasional, nangis kayak Pak Tony itu. Sudah Pak Muhammad kalau nyebut nama itu saya nggak bisa kan, sama dia lanjutkan. Akhirnya kuliah perdana itu bahasa sama saya aja.
harapan-harapan dan tujuan-tujuan 2 orang itu. Nah, sekarang alhamdulillah angkatan pertama ini sudah tuntas, sudah selesai dan kualitas sudah banyak menjadi orang berpengaruh di masyarakat. Ada yang menjadi kiai, yang Kiai Adin Nurcholish di Malang, kemudian Makmun menjadi orang BNPT, kemudian banyak yang saya kenal ya. Ini bergabung nggak Makmun ini? Nggak bergabung Makmun ya? Bergabung? Belum masuk ya. Ya. Oh, ini saking sibuknya ini. Sibuk banget ini orang. Saya mau tanya itu sama Makmun, gimana hasil pembinaan teroris itu? Kemarin masih terjadi keluar dari penjara, masih kambuh lagi. Itu sama di mana hasil pembinaan terorisme itu? Nah, nanti ke depan sebagai bahan evaluasi, saya ingin tahu sejauh mana keberhasilan nawaitunya pendiri STKG ini yang menginginkan menjadi ulama fasih. Yang menjadi ulama fasih berapa orang? Yang menjadi ulama fasih berapa orang? Yang menjadi pejabat berapa orang? Pengusaha berapa orang? Nah, itu nanti walaupun tidak sekarang, mungkin di kesempatan nanti saya ingin melihat datanya. Baik, itu satu sesi. Kemudian yang jelas, kalau saya melihat yang di Jakarta, itu alumni Al-Hikam ini cukup membanggakan, cukup menggembirakan, cukup berwibawa dan cukup berpengaruh. Alhamdulillah. Amal jariahnya Yasin Zaki, mudah-mudahan terima Allah Subhanahu wa taala. An-nabiyina siddiqina syuhada sholihin hasna ulaika rafiqa. Itu mahasiswa STKG Al-Hikam yang kuliah di PTIG, yang kuliah di IIG, alhamdulillah cukup sangat membanggakan, sangat menggembirakan dan disegani oleh para mahasiswa yang lain. Ini patut kita syukuri pada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Tapi niat kita itu apa yang kita lakukan ini sukses, berjalan dengan baik. Nah, kalau di IIG itu, di IIG itu saya megang 3 mata kuliah, Ulumul Quran dan Tafsir Ahkam dan Tahfidz. Itu kalau mata kuliah Ulumul Quran, kuliah Ayatul Ahkam, itu yang Ulumul Quran saya bebaskan. Sudah, kamu gak usah ikut kuliah, saya kasih nilai. Kalau Tahfidz, saya enggak, tetap harus mengikuti sesuai dengan peraturan. Karena saya ingin memantau istiqomahnya masa dilakukan. Alhamdulillah. Dan komentar-komentar dari mahasiswa yang lain. Ya, kenapa itu pada kalau dibebaskan kumpulannya? Mata kuliah yang kita hadapi sekarang ini itu sudah lewat di Al-Hikam. Di semester 1 S2 semester 1 semester 2 sudah dilewati. Karena Anda masih bermula. Tapi kalau Anda ngiri ya kuliah Al-Hikam dulu baru ke IIG. Itu juga beberapa bulan yang lalu Makmun dan Zaki Al-Fikri itu juga cukup
membanggakan, membawa nama Hikam, membawa nama STKI, membawa nama itu juga di forum nasional. Nah, ini sesi kedua. Sesi ketiganya, sekarang bagaimana kita itu bisa merawat STKI ini? Harapan saya, yang merawat STKI ini, yang tahu seluk-beluknya, yang tahu kelemahannya, tahu solusinya, adalah para alumni. Para alumni. Jadi, para alumni yang sudah berkiprah di masyarakat, melihat kekurangan STKI Hikam, jangan diabaikan. Hikam itu yang berjenajah itu terbuka begini-begini, harus dimasukkan untuk perbaikan ke depan. Bagi alumni-alumni yang mempunyai pendidikan, ada yang punya pesantren, ada yang punya pendidikan formal, ada yang jabat, mungkin mereka itu mengalami kesulitan di bidang dana. Ini Kiai Hasyim Muzadi itu sudah memberi petunjuk, sudah memberi peluang dan di jalan. Tahun 2015 itu pernah saya diperintahkan untuk mengumpulkan pimpinan-pimpinan pondok pesantren Al-Quran. Sudah saya kumpulkan semua, ditunjukkan lumbung-lumbung mencari dana. Nih, tempat sumber-sumber dana supaya lembaga Al-Quran itu berkiprah, supaya lebih maju. Ini lumbungnya, ini pintunya, ini kuncinya. Silakan Anda pakai. Nah, ini saya tularkan juga kepada saudara-saudara. Mudah-mudahan masih ada yang mempunyai dokumen lumbung-lumbung yang diberikan oleh Kiai Hasyim Muzadi. Nah, ini juga Anda termasuk nanti lumbung-lumbung itu bagaimana memikirkan untuk Afrika, untuk STKI, dan untuk lembaga Anda yang di masyarakat. Kemarin sudah kita awali sama Pak Subur, sama Pak Hamzah, untuk merintis penguatan dana ke Basnas, kemudian ke Menteri Tenaga Kerja, dan lain-lain. Nah, ini nanti supaya bisa Anda ikuti. Saya kira sementara kita sesi dulu, nanti setelah tanya jawab, kita buka lagi sesi berikutnya. Sementara saya di sini dulu. Selanjutnya saya kembalikan kepada pembicara. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istirahat sementara, nanti sambung lagi. Ini langsung tanya jawab napa pripun? Oke, langsung tanya jawab. Iya. Baik, teman-teman yang mau tanya. Sudah saya katakan sebentar, 10 menit aja. Yang mau bertanya boleh chat atau kirim chatri atau nanti langsung bertanya kepada Romo Yai. Bisa disiapkan sembari Yai istirahat. Yang pertama siapa? Gus Yahya. Oke, Gus Yahya, nanti yang pertama tanya. Terus yang kedua siapa lagi nih? Saya. Siapa gak kelihatan ya? Siapa? Oke, nanti langsung bisa disampaikan ya. Kalau enggak via chat. Oh, Gus Guril. Gus Guril, takolah apa Gus? Langsung ya. Oke, Gus Guril.
Selanjutnya siapa lagi? Mas Arif, Arifsa, atau siapa? 3 pertanyaan nanti ya. Kalau Yai sudah balik, nanti bisa langsung ditanyakan. Oh, Bapak, silakan. Oke. Sudah, silakan yang pertama yang mau tanya langsung bisa disampaikan kepada Romo Yai. Gus Yahya ya? Atau Gus Gudil dulu, Gus Gudil monggo Gus. Nggih. Matur suwun Pak Moderator akan memberikan waktu untuk beri kesempatan untuk bertanya. Yang pertama, ini saya bacakan dulu pertanyaannya Kiai Ali. Sebelum pertanyaan saya sendiri, ini bagaimana pengalaman Kiai Muhaimin yang paling berkesan dengan Abah Hashim selama sama-sama berjuang di baik di NU maupun di STKG Al-Hikam. Itu dari Kiai Ali. Yang kedua, pertanyaan saya sendiri, bagaimana nantinya STKG Al-Hikam ini yang tadinya dirintis mulai dari mahasiswa-mahasiswa yang masuknya ini hafid, artinya sudah hafal 30 juz. Apakah nanti di kemudian hari ada kemungkinan untuk membuka atau menyeleksi mahasiswa yang notabene belum hafal 30 juz. Ini apakah nanti kemungkinannya seperti itu atau apakah ini nanti akan bertahan sampai memang selamanya? Artinya yang diterima di STKG Al-Hikam itu apakah selamanya mahasiswa yang sudah hafal 30 juz atau nanti berubah? Itu ya, itu yang saya pertanyakan seperti itu. Dan yang terakhir, apakah sampai saat ini dari mulai pemikiran Kiai Muhaimin, konsep-konsep yang tadinya sudah dirintis, apakah masih konsisten ataukah sudah berubah, atau sudah berubah dalam arti sudah tidak sejalan dengan pemikiran yang sudah dicanangkan atau dirintis sejak awal? Itu yang saya tanyakan. Monggo Pak Moderator disampaikan. 3 pertanyaan ya dari Gus Gudil yang tadi dari Yai Ali. Yang pertama, kesan paling berkesan selama bersama Abah Hashim start dari panjenengan. Kemudian yang kedua itu tentang apakah nanti STKG akan membuka peluang untuk yang tidak hafiz ya, seperti itu ya Gus. Dan yang terakhir, apakah STKG yang sekarang itu masih sejalan dengan ketika didirikannya oleh Romo Yai Muhaimin, Romo Abah Hashim dan Yai Fatoni, seperti itu. Oke, jadi 3 pertanyaan tadi, monggo Romo Yai Muhaimin bisa menjelaskan. Terima kasih. Pertanyaan pertama dari Pak Ali Fitriana. Ya, Ali Fitriana ini alhamdulillah kuliah di IG yang termasuk yang saya bebaskan mata kuliah Ulumul Quran. Tentang pengalaman saya dengan Mbah Hashim ini banyak sekali. Mulai dari saya pertama kali kenal dengan beliau. Yang jelas beliau itu banyak mendidik, banyak membimbing.
Saya itu aslinya murni orang kampus, hanya ngurusi PTIQ sama IIQ saja. Diajak ke PBNU, ngurusi JGIA, ngurusi Pupat itu sebenarnya nggak mau saya. Saya udah fokus di PTIQ. Kemudian kebetulan Prof. Agir Munawar itu muktamar di Lirboyo terpilih sebagai Katib Am. Terpilih sebagai Katib Am, terpilih sebagai Menteri Agama. Saat itu beliau itu sedang menjadi Ketua Umum Jamaah Perwakilan Nahdlatul Ulama. Nah, karena beliau sebagai Ketua Umum Jamaah Perwakilan Nahdlatul Ulama terpilih Katib Am, maka tidak boleh merangkap. Harus salah satu. Maka Ketua Umum Jamaah Perwakilan itu dilepas. Terus saya diminta untuk menggantikan beliau. Melalui Munas juga di Garut. Di Munas di Garut itu saya mendapat suara Pak Agil itu mendapat suara ranking pertama, saya dapat suara ranking ketiga. Sedangkan yang lain dapat suara ranking kedua dari Gus Nukman dari Jawa Timur, aslinya dari Pati, makanya Mbak Sahal. Nah, ketika Pak Agil menyerahkan jabatannya sebagai Ketua Umum Pupat, ini ada dua konsep penggantinya dari Jawa Timur, usulkan Gus Nukman, kemudian Pak Agil mengusulkan saya. Terus Pak Agil dipanggil sama Pak Yasin Zaki, Beb, manggilnya itu Habib. Beb, ini bagaimana ini? Ada dua konsep ini. Dari Jawa Timur mengusulkan pengganti ente itu Gus Nukman. Menurut ente gimana? Kalau saran saya, Muhyiddin Zain. Kali-kali gitu. Apa alasannya? Muhyiddin Zain itu kan belum pernah berkecimpung di organisasi. Nukman kan sudah sering. Justru yang nggak berorganisasi ini, yang nggak berpolitik ini, itu nanti akan istiqomah ngurus Al-Quran. Ya ini kerjanya itu ngurus Al-Quran di kampus, ngurus Al-Quran di Lajnah Tasqih, ngurus Al-Quran di LPGK nasional. Kali-kali panggil lagi, ya ini bagaimana Beb? Dari Jawa Timur ini masa ini harus dari Jawa Timur? Enggak, Muhyiddin Zain. Ya begitu, singkat cerita, sudah sepakati saya. Nah, terus pada Munas di Brebes yang kesekian, nah, saya bilang ke Kiai Masuri, saya cukup sampai di sini saja. Saya memimpin PAW menggantikan Pak Agil Munawar. Selebihnya silakan yang lain. Saya nggak ikut. Betul Kiai, dengan dikendaki Gus Dur, dikendaki dari Pak Jumsedi, supaya bersedia terpilih jadi ketum. Karena permintaan Gus Dur, permintaan Nazim, saya samina wa ta'na. Saya mencari tempat juga nggak bisa, mencari dana nggak bisa, legal punya juga nggak bisa, dibimbing sama Pak Jumsedi. Kalau barang-barang yang lain itu nggak ada dikasih transport. Itu bendara PBNU itu dibilangi. Jadi aku ngomong sama bendara itu, jangan sampai Pak Muhyiddin itu mengantar ke PBNU kamu sendiri. Anggarkan transportnya untuk beliau. Padahal barang-barang yang lain itu nggak ada ini kasih transport. Kunjungan ke daerah juga selalu saya diajak.
dibimbing supaya tahu lika-likunya mengurus organisasi, supaya tahu lika-likunya bermasyarakat. Nah, itulah sosok Kiai Hasyim Muzadi. Lika-likunya berhubungan dengan pemerintahan, lika-likunya dengan lembaga masyarakat, lika-likunya menyelenggarakan acara. Itu saya penuh dibimbing beliau. Sampai ada Mutlaqo di Malang itu, karena saya diharapkan untuk mengadakan seminar internasional membahas masalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Satu ayat kenapa berbeda-beda? Bisa menjadi moderat, bisa menjadi liberal, bisa menjadi radikal. Nah, itu gimana titik temunya? Nah, ayo saya sampean ikut ke Malang, nanti ajak sama teman sampean, bagaimana lika-likunya kita mengadakan acara internasional. Masya Allah, saya di Malang itu diberi kamar khusus di kamar beliau. Saya sungkan, gak enak. Buatan saya kalau ada mau ya mau. Saya carikan hotel khusus di luar. Tuh. Ke Makassar juga begitu. Saya diajak, keluar daerah, kunjungan keluar daerah diajak. Dalam rangka membimbing saya supaya ngerti cara-cara berorganisasi. Jadi kalau saya ibaratkan ya, daerah Muhammad Isra Mi'raj dibimbing oleh malaikat Jibril. Gitu. Sampai segitunya. Jadi banyak pengalaman-pengalaman yang nggak ada di kampus, tapi saya peroleh dari Mbak Hasyim Muzadi. Sampai cara-cara lobby juga saya peroleh dari beliau. Kemudian pertanyaan yang kedua, yang berikutnya, dari Gus Guril. Ini artikel pertama kali yang menjadi mantu saya. Dan sekarang saya ada di rumah beliau sekarang ini. Penerimaan pertama kali syaratnya harus sudah hafal 30 juz. Nah, bagaimana kalau di kemudian hari nanti ada wacana, ada keinginan tidak 30 juz? Nah, sebentar, masih konslet sebentar. Dengar nggak suara saya? Kedengeran, Halo? Ki. Kedengar? Nggih. Bagaimana kalau nanti halo, halo. Masih kedengaran suara saya? Masih, Ki. Saya alhamdulillah. Nah, bagaimana kalau di kemudian hari nanti sesuai dengan perjalanan ada keinginan untuk menerima mahasiswa yang tidak 30 juz pun diterima. Ini adalah sudah terjawab dari pertama kali nawaitu dalam mendirikan STKG. Apa nawaitunya? Supaya tidak sama dengan PTIG, tidak sama dengan IIG, maka kita istiqomah menerima mahasiswanya yang 30 juz. Sudah apa 30 juz? Bagaimana kalau mereka nggak punya ijazah? Kita carikan solusinya. Bukan berarti kita ngalah. Ya udahlah, nggak usah 30 juz juga bisa. Nah, memang ada di antara dosen waktu rapat mengusulkan, bagaimana kalau kita tahun ini kita terima yang 10 juz, sudah punya 10 juz kita terima,
punya hafal 20 juz kita terima, punya hafal 5 juz kita terima, dengan kompensasi SPP-nya lebih tinggi. Saya langsung nggak bisa. Kalau mereka belum 30 juz, transfer ke PTIG. Itu ada 25 juz, saya bilang, kamu berapa hafalnya? 20 juz. Sudah, stop. Kamu pindah ke PTIG aja. Nggak usah ke STKK. Mungkin ya itu yang 40 meter nggak bisa. Banyak waktu testing itu. Saya kurang 3 juz yang nggak bisa. PTIG aja. Mau ya ke PTIG. Nah, dengan saya sarankan mereka dapat 27, 25, nggak diterima di STKK. Lari PTIG. Sisi lain, saya dapat poin di PTIG gitu. Sisi lain, saya mempertahankan idealismenya STKK. Harus kita terima 30 juz. Kalau 30 juz nggak bisa. Nyatanya, tahun kemarin, ini mahasiswa yang daftar 67. Banyak, ternyata banyak peminatnya. Sekarang ini sudah menjamur. Sekolah-sekolah tahfidz, rumah tahfidz, pesantren tahfidz Quran, sudah banyak. Nggak usah khawatir nggak dapat mahasiswa. Nah, di sini peranan dari para alumni yang punya santri atau melihat di tempat-tempat lain mempunyai potensi sudah 30 juz itu supaya ikut mengarahkan jalankan keahlian para alumni, mahasiswa yang KKN, mahasiswa yang ngabdian, sambil talent scouting, sambil mencari bibit-bibit unggul, nanti diarahkan masuk ke STKK. Itu selalu saya pegang itu setiap tahun. Kiai-kiai yang rutin kirim ke STKK itu. Saya pantau terus. Kemana santrinya? Kirim kemana? Kesini, kiai. Kirim ke STKK. Saya pantau terus. Nah, ini dalam rangka supaya tetap istiqomah 30 juz. Peran dari para alumni sangat besar sekali. Memang ada wacana seperti itu, nggak saya sebut nama siapa orangnya, tapi di forum langsung saya tolak, saya terima. Dan alhamdulillah usulan saya itu diterima di forum itu. Mudah-mudahan untuk selanjutnya tetap istiqomah, kita itu menerima yang sudah 30 juz. Baik, saya kira itu dulu jawaban saya. Apa masih sejalan dengan kondisi masyarakat kali ini? Masuk banget, jalan banget. Jangan sampai nanti diambil alih oleh orang lain. Ide yang bagus ini. Baik, masih ada yang belum terjawab? Silakan. Sambung Pak Moderator. Monggo yang lain yang bertanya. Ayo silakan kalau masih ada yang bertanya. Pak Moderatornya tidur nih kayaknya nih. Mohon maaf. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi, teman-teman? Oke, saya Gus Zaki. Oke, monggo Gus Yahya. Oke, Oke, Gus. oke. Dari angkatan berapa? Nama saya Yahya dari angkatan 2 Yai Muhaimin. Mungkin tidak bertanya, nggih. Jadi tadi alhamdulillah Yai sudah menceritakan tentang bagaimana
latar belakang dan lika-liku perjuangan para pendiri Sekolah Tinggi Qiratul Quran. Dan alhamdulillah saya pribadi bangga menjadi keluarga besar dari Al-Hikam. Dan tadi juga sudah diceritakan bagaimana tujuan terkait pendirian STKQ Al-Hikam ini supaya nanti mutakhirnya atau alumni-alumninya bisa menjadi para ulama dan lain sebagainya. Jadi kalau saya pribadi merasa masih banyak kekurangan dan masih perlu banyak belajar, Pak Yai Muhyiddin. Karena itu di sini tidak bertanya ya, mungkin minta nasihat supaya saya dan kami semua tetap istiqomah untuk murojaah Al-Qur'annya dan tentunya menjadi apa yang dicita-citakan oleh Syekh Hasyim Muzadi dan para pendiri lain. Itu saja ya. Matur nuwun. Iya, terima kasih atas masukannya. Jadi itu sudah menjadi komitmen kita yang sudah diterima 30 juz, sudah apa 30 juz. Ini jangan sampai keluar dari STKQ justru hafalannya di luar kepala. Di luar kepala itu artinya hilang. Jangan sampai. Maka bentuklah tim tahfidz, ada yang memantau pada per semester. Dalam ini Ustaz Saifullah dan teman-temannya kita percayakan untuk mengurus masalah itu. Ada juga itu keluaran STKQ masuk S2 di IIQ, tahfidnya lemah. Langsung saya panggil, saya marahi di forum. Ente jangan memalukan ya, dari Al-Hikam kok gini. Nggak boleh memalukan gitu. Ketahuan kalau Anda itu tidak menjaga hafalannya. Ketahuan Anda itu. Nah, kenapa saya itu bertahan kalau tahfidz itu tetap saya megang? Kenapa tadi Al-Hikam yang itu tetap harus berkewajiban tetap tahfidz? Karena saya sambil memantau mahasiswa-mahasiswa dari Al-Hikam jangan sampai lewat hafalannya, jangan sampai lupa. Gitu. Kalau sudah ada bertanya, sedikit saya ingin menambahkan. Untuk kedepannya, kami berharap STKQ ini menjadi sekolah tinggi yang menjadi unggulan, menjadi tempat kajian Al-Qur'anan. Karena ini ada wacana mau pengembangan STKQ. Pengembangannya kemana? Sayap kiri kanan atau ke atas? Nah, itu nanti urusan Pak Subur itu dan Atib ke kiri atau ke kanan atau ke atas. Tapi yang saya inginkan, walaupun pengembangannya ke kiri ke kanan atau ke atas, ke kiri dan ke kanan itu artinya menambah prodi. Kalau ke atas satu prodi tapi di perdalam. Nah, supaya STKQ ini menjadi pusat kajian Al-Quran, maka harus mempunyai kader yang kita kaderkan khusus ke Al-Quran. Apa itu yang menjadi kebutuhan masyarakat? Rasmul Qiraat, Rasmul Usmani, Asyakul Wadhob, Al-Waqfat tidak, Tarikul Musab. Nah, ini harus kita siapkan tenaga-tenaganya dari alumni. Caranya bagaimana? Yang mempunyai kecenderungan atau mempunyai basis di bidang itu, kita kumpulkan, kita kirim ke Mesir, 6 bulan atau 1 tahun, atau kirim ke Syria, khusus mempelajari, mendalami tentang Al-Quran. Satu dengan cara itu. Yang kedua,
setiap tahun Al-Azhar Kairo itu mengirimkan misinya, mab'uts dari Kairo, dosen-dosen dikirim dari Kairo melalui Departemen Agama itu secara cuma-cuma. Nah, pengiriman dosen-dosen ke Indonesia ini jangan sampai salah arah, jangan sampai salah pilih. Di Al-Hikam ini yang diperlukan adalah dosen dari Mesir yang berbasis Al-Quran. Mengerti tentang qiraat, mengerti tentang Rasul Usmani, mengerti tentang Asyad Rodob, mengerti tentang Tarikh Mushaf, mengerti tentang Al-Quranan. Nah, kemarin itu salah penempatan. Orang yang mempunyai ilmu seperti ini ditaruhnya di jarum aja. Akhirnya nggak terserap ilmunya. Akhirnya dosen-dosen yang mempunyai bidang itu, saya minta belajar di sana, ke Terminaja. Untuk yang akan datang, itu supaya ada misi Al-Azhar Kairo mengawal. Saya minta Pak, ini dosen yang bidang Al-Quran ini, nanti dikirim Pak Al-Hikam. Dikawal mulai dari Azhar, sampai ke kedutaan besar, sampai ke Kementerian Agama, ini harus dikawal. Diawali dengan kirim surat dulu. Kemarin saya sudah sama-sama Pak Subur, Pak Hamzah, menemui Pak Muklis Hanafi yang tadinya itu kepala lajnah tasawuf. Pak Muklis, saya minta mab'uts yang akan dikirim ke Indonesia itu yang mempunyai kualifikasi Al-Quran, tolong dikirim ke Hikam. Tapi sama sudah kirim surat belum? Belum. Nah, ini kirim surat ini tugas dari akademi di kirim surat ke Kedutaan Besar, ke Azhar Kairo, dan ke Menteri Agama. Kalau surat sudah dikirim, ada yang mengawal, nggak bisa lepas gitu saja. Nah, ini saran saya. Saya kira itu tambahan dari saya. Terima kasih. Teman-teman mau tanya atau mau menambahkan atau Enggak, silakan. Mau tanya boleh, menambahkan boleh. ini ada informasi ya, saya bacakan dari chat. Jadi yang tadi tahun-tahun kemarin ada beberapa santri yang tidak memenuhi untuk masuk ke belum selesai hafalan Qurannya, akhirnya kan ke STZI, ya, di Sekolah Tinggi Zawiyatul Quran yang ada di Depok. Mungkin bisa kita kita anggap seperti underdog atau apa bagaimana menurut panjenengan Yai? Ya, itu bagus. Itu jalan keluarnya seperti itu. Jadi tampung di Zawiyah, tapi di Zawiyah itu juga tidak hanya itu namanya istiadat, persiapan, persiapan. Suruh ngejar, suruh menyelesaikan taklidnya, dibina taklidnya, dan dibekali nahwu sorohnya, supaya bisa mengikuti dengan yang lain. Ini terus terang saja ini angkatannya belakangan ini dibanding dengan angkatan pertama, kedua, ketiga ini jauh sama sekali salah berpikirnya. Ini saya juga prihatin ini di mana ini semangatnya lemah, daya berpikirnya juga kurang. Mana cara ambil kelemahannya? Lagi tambah banat ini,
itu nggak berimbang cara berpikirnya. Memang ada baiknya juga ikhtilat gabung putra putri. Hikmahnya apa? Yang akhwat ini, banat ini karena lemah, jadi mendapat imbasnya pengalaman, pengetahuan dari yang akhwat laki-laki. Sangat-sangat lemah sekali itu. Hanya beberapa orang aja yang bisa menangkap kuliah. Kenalannya masih kurang. Itu salah satu cara baik kita pun zawiyah itu. Ide dari Ustaz Ilmi itu bagus sekali itu untuk menampung istiqat yang lemah. Baik, terima kasih. Baik, ada lagi dari KPK. Ada yang ditanyakan Pak Erit? Saya Mas. Oke, langsung. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Pak Kiai mohon izin bertanya. Perkenalkan tentang, dulu namanya. Saya Arul dari angkatan 7. Mau bertanya kepada Kiai tentang alumni mungkin ya, karena saya baru jadi alumni. Jadi pertanyaannya tentang alumni. Kalau menurut Pak Kiai, saran atau mungkin solusi bagi alumni yang misalkan sampai saat ini belum misalkan belum ada kelanjutannya, seperti misalkan belum mengajar di pesantren atau belum kuliah juga, atau belum ada kelanjutan bekerja atau dan bagaimana, atau dalam artinya masih kosong gitu Pak Kiai. Mungkin dari Pak Kiai ada saran atau solusi seperti apa gitu. Dan juga mungkin untuk calon alumni nanti kira-kira adakah saran atau solusinya, kira-kira misalkan ada alumni baru yang belum dapat atau belum jelas kejelasan untuk lanjutan setelah menjadi alumni STKQ. Mungkin seperti itu Pak Kiai. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Siapa namanya tadi? Namanya? Arul Pak Kiai, angkatan 7. Angkatan 7. Nggih. Anda sudah KKN? Gimana Pak Kiai? KKN sudah? Prosakti. KKN sudah. Sudah jadi alumni Pak Kiai, baru alumni tahun ini. Nggih. Fungsi dari KKN 4 hari hampir 1 tahun itu adalah mengajarkan Anda untuk bermasyarakat. Nah, di situ kalau Anda pandai-pandai bisa mengambil hati masyarakat, bisa Anda itu nggak boleh pulang, ditahan itu. Hanya contohnya belum pengabdian masih KKN aja sudah nggak boleh pulang. Seperti yang di Aceh itu. Siapa yang di Aceh itu? Ustaz Rifki. Mungkin nggak boleh pulang. Saran jadi tokoh masyarakat. Ada lagi yang di Papua. Ada lagi yang di Kerang. Nah, KKN dan pengabdian itu adalah merupakan bentuk pelajaran mengajarkan kepada Anda untuk masyarakat, untuk bagaimana berkehidupan dengan masyarakat, sosial dengan masyarakat. Ada KKN sampai 40 hari sampai pengabdian 1 tahun. Kalau nggak di STKQ. Makanya ketika meditasi itu saya nawar. Nggak bisa Pak kalau STKQ disamakan dengan UIN. UIN itu KKN-nya cuma 1 bulan,
Ini 40 hari, ini tambah kemudian. Kalau ada nilai lebih dari A plus, saya yakin harus A plus. Kita samakan dengan WIM. Pengabdiannya itu 1 tahun. Jadi bagaimana cara mereka belum punya kegiatan? Belajar dari KKN itu. Dari KKN, dari pengabdian, belajar bagaimana untuk masyarakat. Jadi jangan dinikmati fasilitasnya aja, tapi manfaatkan untuk masyarakat. Ya, saya kira begitu. Baru ya. Nggih, Pak Kiai. Oh, silakan yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan lupa perkenalkan. Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam. Mohon maaf, izin bertanya Kiai. Enggak, Ini enggak. saya pribadi, Rizky, dulu Ya, silakan. Ya, kurang. tidak kembali ke Jawa dan sekitarnya. Nah, mungkin kami pribadi ingin bertanya tentang PIK ataupun PTIK, karena mungkin saya pribadi ataupun mungkin bisa mewakili teman-teman itu ada keinginan melanjutkan S2 ya. Tapi karena kondisi di sini S2 yang jurusan IAT, jurusan Al-Quran. Tapi di sini belum ada dan juga ternyata di Pontianak juga belum tersedia. Jadi kita pun mau melanjutkan S2 artinya untuk 2 tahun di situ. Mungkin karena kondisi yang kurang memungkinkan, kira-kira apakah ada alternatif untuk pengembangan kealquranan kami yang ada di pelosok lah ibaratnya seperti itu ya. Mungkin kalau tidak bisa secara formal atau mungkin apa nih kira-kira yang untuk bisa lebih mengkaji secara dalam gitu ya. Karena di sini belum masuklah kajian-kajian kealquranan seperti itu. Jadi sangat berpotensi untuk mengunggulkan di bidang Al-Quran nanti. Cuma karena kondisi dan orangnya yang belum ada, jadi ya terbengkalai. Mungkin itu aja. Bagaimana tanggapannya untuk alternatif kami yang ada di pelosok ya, Matur suwun. Di daerah mana tinggalnya? Ketapang ya, Kalimantan Barat. Kalbar. Oh iya. Kalimantan Barat. Itu, di Kalbar itu ada namanya Kiai Idlan, Muhammad Idlan. Kenal nggak? Di daerah mana ya? Ya. Muhammad Idlan itu alumni TTIG. Jadi kalau memang mau kuliah misalnya IAT di luar daerah itu mengenal sulit. Ada juga, tapi kualitasnya belum standar. Nah, kemarin saya ke Banjarmasin, rektor WIN itu sudah begitu menyampaikan ke saya seperti itu. Bikin prodi sama dengan PTIG sama dengan IIG, tapi tenaganya belum bisa mengisi, belum ada yang bisa mengisi. Sampai masalah MTQ itu saja, namanya ada cabang kiroat. Nah itu banyak pengurus LPTI tidak mengerti antara kiroat dengan nagom dengan tilawah. Seorang qori belum tentu menguasai kiroat. Seorang qori belum tentu bisa dia
Jadi memang tenaganya masih langka. Maka satu-satunya yang di luar daerah kalau ingin mendalami seperti itu, ya harus ke perguruan tinggi yang standar. Standar dari Departemen Agama memang seperti itu. Tapi tenaga ahlinya kurang. Kalau di Ketapang, ya, mungkin harus ikhlas meninggalkan sementara kuliah 3 semester dulu ke Jakarta, ke PTIK atau ke IGI. Baru nanti dikembangkan di luar daerah. Ada alumni UIN di daerah mengikuti kuliah di IAT. Karena di daerahnya itu ya. Sejauh ini yang saya temukan belum ada ya. Jadi di Ketapang ini yang jurusan IAT belum saya temukan. Untuk di daerah kota ya, karena kota Ketapang kan kecil, jadi saya belum menemukan. Kebanyakan mereka ini alumni Pontianak dan masternya maupun profesornya itu dari tarbiyah gitu ya. Kalau agama ya. Dan di sini pun satu universitas yang agama pun itu hanya satu prodi tarbiyah saja. Jadi orang sini pun guru-guru itu banyak yang belum tahu tentang prodi usuluddin. Jadi dikira SAG-nya itu SAG zaman dulu ya. Jadi belum paham lah masalah itu. Jadi sangat awam untuk ke Al-Quranan memang secara formal. Ya, memang kalau untuk pendidikan formal, IAT, sulit. Tapi kalau mendalami ilmunya, di Ketapang itu ada bidangnya, yaitu namanya Kiai Idlan, Muhammad Idlan. Itu dia hafid, qori, dan mengerti tentang ilmu Quran. Tapi kok untuk formal. Itu di daerah mana ya? Saya nggak tahu persis ya. Ya Ketapang kan, Ketapang saja. Dia aslinya. Dari Ketapang ya beliau ya? Iya. Aslinya itu dari Tawi, alumni PTIK, tentang keilmuan Al-Quranan, insya Allah ya ada lagi. Nggak sepenuhnya. Tentang qiraat ngerti, tentang Magom ngerti, tentang Rosem ngerti juga. Tapi kalau terima kasih. Kalau harus formal, ya antum harus meluangkan waktu kuliah ke Jakarta. Terima kasih. Baik ya, terima kasih ya. Nanti coba kami cari beliau. Matur suwun. Kita sih yang satu pertanyaan lagi. Monggo silakan. Satu pertanyaan lagi. Kak Arifsyah tadi mau memberikan informasi atau bertanya? Terima kasih sebelumnya sudah diberikan kesempatan. Mohon maaf ini Kiai, saya Muhammad Arifsyah dari Sulawesi Tengah. Sedikit untuk bukan bertanya mungkin, tapi kami sangat bangga karena Pak Kiai bisa memiliki kesempatan untuk memberikan nasihat-nasihat wejangannya kepada kami pada malam hari ini. Dan tentunya hal-hal yang seperti ini itu sangat dibutuhkan sekali bagi kami para santri. Karena nilai-nilai perjuangan tadi itu sempat ada yang mungkin sempat lari tidak sesuai dengan jalurnya, ada yang hilang dari nilai perjuangan tersebut. Bahkan ada yang tidak tahu kendalinya sampai kemana. Sebagai contoh, mungkin di antara teman-teman kan
tidak semua yang sudah berkecimpung di pendidikan pesantren atau mungkin di lembaga-lembaga Quran. Mungkin masih ada sebagian yang masih di akademisi. Jadi kami harapkan hal-hal nasihat-nasihat ujangan dari Pak Kiai semoga bukan hanya berhenti di sini, atau mungkin nanti bisa juga direalisasikan dengan memberikan jalan kepada alumni-alumni untuk bisa berkecimpung minimal di JKH kecamatan kah atau di kabupaten. Itu mungkin bisa juga seperti itu Pak Kiai. Itu sekedar sedikit masukan dan juga sedikit tambahan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sulawesi Tengah ini mana provinsinya itu? Di Poso, Sulawesi Tengah, tapi saniki di Samarinda, Kalimantan Timur. Pak Kiai. Nikah di bukan? sini. Iya. Dari bukan Sulawesi Tengah, Tengah, Palu, Sulawesi Palu, Tengah. Iya, Poso. Iya, Poso. Palu. Kiai. Oh iya. Ya di Palu memang perguruan tinggi juga belum masalah keakuran. Ada juga profesor dari UIN tapi belum menguasai masalah-masalah. Ya itu bagus sekali masukan-masukan yang mudah-mudahan nanti setiap pertemuan ini saya bisa diberi kesempatan untuk menyampaikan sesuatu yang insya Allah siap kalau diperlukan nanti. Insya Allah. Mungkin kalau lebih menjurusnya itu Pak Kiai, mungkin Pak Kiai kan setahu kami itu lama berkecimpung di JKH Nahdlatul Ulama. Iya. Gitu. Nah, untuk teman-teman yang di daerah ini, saya rasa untuk dekat dengan JKH NU itu mungkin hanya ada sebagian yang suka berorganisasi. Mungkin hanya secara kultural saja, siman-siman. Tapi bahkan tidak dikenal di JKH NU di tingkat kabupaten sendiri bahkan. Mungkin itu suatu saat bisa menjadi suatu jalan, mungkin disposisi dari Pak Kiai sehingga teman-teman alumni tadi ini bisa juga untuk ikut berkecimpung. Minimal dilihatlah kondisi mereka sebagai alumni gitu. Baik, begini saja. Nanti ketua PWNU-nya nanti suruh kontak ke saya, nanti antum siapkan perangkatnya, personilnya, orang-orangnya. Nanti kita bentuk JKH-NU. Dari organisasi itu nanti bisa dikumpulkan ilmu tenaga-tenaga atau SDM yang memerlukan ilmu itu nanti kita kirim tenaganya. Memerlukan Qiraat Sab'ah, memerlukan Bahasa Usmani, memerlukan Tarikh Mushaf, memerlukan Nahom, nanti kita kirim tenaganya. Kalau ada wadahnya itu gampang. Jadi Anda kumpulkan dulu siapa-siapa yang siap untuk mengurus dia, nanti koordinasi dengan PWNU, kemudian laporkan kepada kami, nanti kita bentuk wilayah JKH Sulawesi Tengah. Terima kasih. Kawan-kawan, cukup ya, kita cukupkan pada malam hari ini, mengingat juga Romo Yai juga istirahat untuk menjaga stamina. Semoga di kesempatan lain Romo Yai Muhaimin bisa menemani kita lagi, memberikan petua-petua dan juga arahan-arahan yang nantinya bisa bermanfaat buat kita semua dan khususnya kepada alumni STKK. Cukup ya teman-teman, tidak ada yang ditanyakan kembali. Matur suwun Romo Yai Muhaimin. Insya Allah nanti dijadwalkan kembali ya buat teman-teman. Semoga ada waktu dan juga semoga panjenengan berkenan. Jadi luar biasa sekali pada malam hari ini, banyak manfaat yang bisa kita ambil. Baik, terakhir mungkin kita semua mengharap
doa dari panjenengan Romo Yai Muhaimin untuk doa mendoakan kita semua alumni-alumni semoga selalu diberikan kelancaran. Sebelum berdoa saya sebagai MC mohon maaf apabila banyak kesalahan dan akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Amin. Mengdi. Saya ngaji buat telepon. Izin pamit. Jalil.